Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak F. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang standar komunikasi data pada mapel teknologi layanan jaringan kelas 2 TKJ. Yang pertama, standar OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. OSI memiliki 7 lapis. Layer ketujuh yaitu application berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Layer berikutnya adalah layer presentation. Fungsinya memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Selanjutnya ada session. Fungsinya membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya NetBIOS, PPTP. Layer berikutnya yaitu transport, mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya TCP atau UDP. Layer selanjutnya network, menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router, layer 3 atau switch. Layer selanjutnya data link. Fungsinya menambahkan MAC address pada paket. Contohnya switch. Layer terakhir yaitu physical, mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya hub, NIC, dan kabel. Selanjutnya adalah internet standar. Dalam teknik jaringan komputer, standar internet dokumen atau STD adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Standar internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Proses standarisasi menjadi standar adalah proses 2 langkah dalam IETF, disebut usulan standar dan standar internet. Standar internet ditandai dengan tingkat tinggi kematangan teknis dan oleh keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu memberikan manfaat yang signifikan kepada komunitas internet. Umumnya, standar internet menutupi interoperabilitas sistem di internet melalui mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa. Yang paling mendasar dari standar internet adalah orang-orang mendefinisikan internet protokol. Standar internet memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang dihasilkan oleh vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memiliki standar membuat lebih mudah untuk mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan jaringan yang berbeda, karena perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikembangkan satu lapisan pada suatu waktu. Biasanya, standar yang digunakan dalam komunikasi data disebut protokol. Badan-badan standar komunikasi internasional yaitu
Yang pertama ada Internet Society, adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset. Badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Yang kedua, Internet Architecture Board atau IAB, adalah badan koordinasi dan penasihat teknis bagi Internet Society. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RFC. Tugas lain dari badan ini ialah mengatur angka-angka dan konstanta yang digunakan dalam protokol internet seperti nomor port, tipe hardware, ARP atau Address Resolution Protocol, dan lain-lain. Tugas ini dilegalisasikan ke lembaga yang disebut IANA, Internet Assigned Number Authority. Yang ketiga ada Internet Engineer Task Force atau tadi IETF, adalah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, dan addressing, atau keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar internet. Untuk mengatur kerja badan ini dibentuk Badan Internet Engineering Steering Group atau ISEG. Selanjutnya ada Internet Research Task Force (IRTF), memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Selanjutnya ada IEEE, adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Namun, berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektronan dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi, selain sebuah nama yang dieja sebagai IEEE. Di samping Society, IEEE memiliki badan standar, Standard Association atau IEEE SA. IEEE SA memiliki wibawa cukup besar untuk bisa mempersatukan substandar industri, membentuk standarisasi internasional yang diakui seluruh dunia. Beberapa standar IEEE, yang pertama IEEE 802.3 yaitu Ethernet Access LAN, IEEE 802.11 yaitu Wi-Fi, dan IEEE 802.16 yaitu WiMAX. Selanjutnya ANSI. ANSI atau American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. Selanjutnya ada TIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi, adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau EIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. Selanjutnya ada ECMA. Sebelumnya dikenal sebagai ECMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA
Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Selanjutnya ada International Telecommunication Union Radio Communication Sector, (I2R), sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio RF di seluruh penjuru dunia. The United Nations atau PBB menugaskan kepada International Telecommunication Union Radio Communication Sector ini untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Selanjutnya ada FCC, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar maupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. Yang terakhir ada ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO, tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani SOS berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan, dan lain sebagainya.